kelas online kemarin. Oke. Nah, woman kai siapa? Wait, ini udah kerekam ya. Aku share screen. Udah kelihatan? Kelihatan, sangat. Belum, masih ngeblur dikit. Wait. Sorry ya. Jadi kemarin itu udah selesai bab 1. Tapi ada udah selesai bab 1 kan? Udah mau selesai. Ternyata masih ada satu slide ketinggalan gitu. Jadi ngulang. Jadi pas gitu loh. Tadinya mau lanjut bab 2 kan? Tapi nggak jadi. Oke. Ini salah penjelasan ini. Lanjut bab 2 ya. Wait. Halo Kak. Udah masuk Kak Tiaranya? Halo? Halo. Malam Lause. Maaf telat join 2 menit. Malam. Kenapa telat? Telat 2 menit. Udah masuk ini. Ansyahal, yang telat nanti sebelum pulang berdiri ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kemarin udah bab 1. Semua apa? Oke, perbaiki. Iya, tadi aku perbaiki. Jadi kayak sebenarnya sama aja sih, kurang lebih ini huruf aslinya gitu. Tapi sebenarnya kalau huruf ini untuk huruf ini, dia itu ada kayak dua macam gitu loh. Dan rata-rata emang untuk penulisan dia pakainya yang ini, bacanya kayak way gitu. Misalnya biu. Bukan. Apa ya? Aku lupa lagi contohnya. Bentar. Lui. Sui. Misalnya sui, kata sui. Nah, kalau misalnya kata sui, itu kan UI ya. Nih, ujungnya kan UI. Dia dibacanya ue. Jadi kayak sui, bukan sui. Kalau misalnya gini, Ibu. Itu aja sih. Ibu. Wo Cinian Arsha Sui. Ya, sui gitu. Kayak ada ue-nya. Untuk huruf U, itu kan huruf U sama huruf U itu tuh mirip sama huruf W. Jadi kayak bisa untuk pengucapan bisa diganti W aja. Jadi kayak aku hapus bentar doang ya. Ini nanti aku ya. Wait ya. Ini kan tadi UE gini. Sway. Tapi aku enakan pakai U sih. Sway. Seenaknya kalian aja pakainya wave atau U. Berarti kalau misalnya 20 ya, sesuai, bukan sui, oke? Bukan sui, tapi sui, agak ada ee-nya gitu. Oh, ada Paham? Ada e-nya. Ya, kayak e-nya tipis aja tapi sui, enggak sui. Oh. Tuh. Kayak gitu. Berarti itu dipelajarin aja, ini udah aku kasih ini ya. Yang ini yang asli gitu. Ini cara baca. Enggak asli juga sih. Oke, kita lanjut huruf konsonan. Huruf konsonan ini, kemarin kita udah bahas sedikit ya. Oh ya, ini aku ubah juga. Ini juga aku ubah, nanti dilihat sendiri ya. Vokal retroflex itu cuma ada satu huruf R. R-nya yang nanggung itu loh, R. Contohnya R, war. Gitu aja sih. Gampang, nggak perlu terlalu dipikirin. Masuk ke huruf konsonan. Kalau huruf konsonan itu ada berapa ya? Ada 21 sebenarnya. Cuman huruf Y sama W itu tuh dia gimana ya? Antara perselisihan gitu. Karena fungsinya ini huruf Y
huruf Y sama W itu bukan kadang ya, dia untuk nemenin si I sama U aja. Huruf I sama U itu kan huruf vokal ya. Mereka nggak bisa berdiri sendiri. Di depannya harus ada kayak huruf konsonannya gitu. Makanya hadirnya si huruf Y sama W itu cuma buat nemeninnya doang gitu. Paham lah ya. Kita mulai dari awal dulu. Huruf B, P, popomorfo. Ini nama hurufnya popomorfo atau popomorfo. Tinggal diganti pakai O atau E, senyamannya kalian. Sebenarnya kalau aku nyaman pakai E, popomorfo. Tapi kalau popomorfo juga bisa. Untuk pengucapan huruf, no, sorry. Aku jelasin aja, ada popomorfo, tetenele, kekehe, jicisi, zizishi, zizishi, I sama U. Langsung ke penjelasannya di sini. Wait. Nih, kita mulai yang pertama, yang atas tadi. Jadi untuk huruf B, P, 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 M, F itu tuh peletakan bunyi hurufnya dari bibir gitu loh. Jadi kayak suaranya tuh dari bibir. P, P, M, F, P, P, M. Huruf 3 ini itu bunyinya tuh nempel. Bibir itu nempel. P, P, M, F. Sebenarnya sama aja sama bahasa Indonesia. Paling perubahannya huruf B dibaca P, huruf P dibaca PH. Untuk F, dia gigi atas tuh nyetuh ke bibir bawah. F gitu. F, P, F. Feichang gitu. Ada yang bilang huruf V ini nggak ada anginnya juga. Dia F gitu. F. Oke. Sampai sini paham nggak? Soalnya aku ngerasa ini gampang. Tapi menurut kalian gimana? Ada yang nggak paham nggak? 我明白了。 Yang lain? Iya, Mau kayak mimpai gitu. le. Mingpai le. Oke, pada paham. 老师， Oi. Ya. 我要上班。哦，你要去上班。好的，好的。已经开始了。OK，加油。再见。再见，拜拜，加油。拜拜。谢谢。 Ngomong apa lah? Kita lanjut ya. Ngomong dia mau kerja, terus kayak oke, kayak bye bye gitu loh. Jayo, semangat. Dia mau pergi kerja shift malam. Oh gitu, ya. Oke. Iya. Shangpan itu kerja. Kalau gongzuo itu pekerjaan. Berarti cuma 2 orang ya? Kalau dikerjakan? Hah? Apa loh? Dikerjakan gimana? Jadi Contohnya aku mengerjakan itu zuo biasanya. Zuo. Oh, zuo ya. Zuo. Zuo. Misalnya kayak ngerjain PR. Zuo ye. PR itu kan zuo ye. Bukan PR sih, lebih ke tugas gitu. Jadi kayak zuo ye. Iya, mengerjakan gitu. Iya, oke, kita lanjut ya. Tahu jeli yo mauping mah. Mauping itu kayak yo mauping kayak ada masalah nggak? Yo wenti mah. Ada masalah nggak? Paham nggak? Paham ya tadi. Baca deh dua-dua ya. Yang atas, oh iya aku lupa ngasih tahu, bukan lupa ya, belum ngasih tahu. Untuk panggilan sekarang udah nggak ada kak-kakan lagi ya, kak bang dan lain-lain. Sekarang kita pakainya tongsue. Jadi misalnya, jadi nama dulu baru tambahin tongsue. Tongsue itu artinya kayak teman kelas gitu. Tongsue. Ya, aku ngetik dulu ya. Iya, jadi nggak misalnya manggil Kak Tiara gitu. Kak Tiara baca gitu. Enggak gitu lagi. Pakainya Tiara Tongsue. Iya, okay. Ini ditaruh di belakang. Bukan Tongsue Tiara ya, tapi Tiara Tongsue gitu. Tiara atau Tongsue. Pokoknya nama. Iya, nama dulu baru julukan. Iya, ngedrop. Bentar ya. Aku mau sambil cas dulu. Kenapa? Tongsue itu artinya teman kelas.
Jadi nanti aku kasih di pengumuman di grup juga deh. Jadi kayak misal manggil siapa Agung ya, Agung Tongxue. Gitu, bukan Kak lagi, bukan Bang lagi, Mas dan seterusnya. Oke, sampai sini Mingpai mah. Mau tanya. Oke, apa tuh? Kalau di Jepang kan ada san ya, kayak Tiara san gitu. Kalau Tongxue ini mungkin ya. Parah banget ini pertanyaannya. Kalau Iya, Tongxue mungkin. ini mirip-mirip gitu gak sih? Apa? Tapi kalau di Cina sendiri ada nggak kayak san gitu? Kan KAN kah? Di ada nggak kayak san kayak di bahasa Jepang? Yang Apakah Nisan ini itu ya? sama? San. Arisan. Ya, Oh iya. Tiara san kayak. Itu artinya apa? Nggak tahu. Biasanya kalau biar sopan ada sannya. Misalnya manggil yang lebih tua, misalnya tarisan gitu. Sannya arisan, iya. Paling di sini pakainya JJ ya, pakainya langsung aja kakak JJ gitu. Kayak CC gitu. Iya, nggak ada gitu. Beda-beda. Oh, berarti beda ya penggunaannya. Tarisan. Oke. Misalnya aku mau manggil Kak Tiara ya, Tiara Tongxue gitu kan. Aku manggilnya nggak Tiara-san gitu. Jadi kayak ni hao, Tiara gitu. Jadi untuk mempersopan itu pakai ni hao aja cukup. Oh, oke. Iya, pakai ni hao aja. Oke. Oke. Agung Tongxue yo wenti ma? Ada pertanyaan nggak? Wenti itu pertanyaan atau masalah gitu. Aman? Kalau aman, jawab. Aman. Mingpai lah, paham gitu. Jangan bilang aman. Mingpai le. Baca ya. Pertama siapa? Pertama yang datang duluan deh. Agung Tongxue. Habis itu Kak Tiara. Aku refleks masih. Tiara Tongxue. Baca yang huruf P sama PH. Ini baca semua huruf D dibaca P, contohnya bla 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 gitu. B itu maaf B itu kan baca P. Beda yang ini kah? Ini dibaca P biasa, P Indonesia. Dibaca P. Contohnya pu. Bukan bu, tapi pu. Nggak belajar, nggak ikut nada ya kemarin ya, nggak ikut kelas nada ya. Ini nada 4 banting. Pu. Maaf loh, saya kemarin kan saya tidak ikut. Terus tadi baru setengah yang saya baca nada. Jadi kalau tadi kan B itu dibaca P berarti pu. Tergantung. Kalau sendirian dibacanya kayak P gitu, P. Kalau ketemu huruf lain dibacanya ya ngikut sih, tergantung huruf depannya apa. Pu. Yang ini? Pang. Nada 1 panjangin. Pang. Santai, dia kayak slow gitu, mengalir. Pang gitu, kayak orang juga bisa. Tapi nadanya tinggi. Pang gitu. Pang. Oke, kayak gitu. Lanjut yang ini. PH, puff. Puff, tuh. Puff. Lanjut. Puff. Yang ini pao. Pao. Kurang hanya kayak kurang kedengaran gitu. Pao. Sekali lagi. Pao. Nanti dilatih lagi ya huruf H-nya. Karena kita nggak mungkin latihan di sini. Pao. Oke. Yang ini heng. Yo.
Ya, Fei Chang Hao. Fei Chang Hao artinya bagus ya. Lebih bagus daripada Han Hao. Lanjut Kak Tiara, Tongxue. Iya, Lause. Huruf F dibaca F. Contohnya Fei Chang. Fei Chang. Naik. Fei Chang. Fei Chang Hao gitu. Fei Chang Hao pas banget. Ini nih Fei Chang yang aku maksud tadi. Sama ya? Ini yang ini. Fei Chang. Yang ini. Salah. Fan Tian. Huruf Ian kemarin kita udah belajarin kalau Ian dibaca Yen. Fan Tian gitu. Fan Tian. Iya, kayak gini. Fan Tian karena huruf D dibaca T, huruf Ian dibaca Yen, jadi Fan Tian. Ini untuk pelatihan ucapan bahasa Indonesianya aja ya. Aku nggak sepilin soalnya takut kacau. Oke. Lanjut. Huruf M dibaca M. Contohnya mama. Lanjut. Benar. Mi fan. Ya, Fei Chang Hao. Oke, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, wenti ma. Meyo. Kalau nggak ada, meyo. Kalau ada, yo. Meyo. Oke. Selanjutnya, tetenele. Tetenele ini, tetenele. Pokoknya kayak ini di atas lidah, bukan kayaknya ya. Pokoknya, tetenele. Di gigi-gigi atas itu, sekitaran situ. Perhatiin deh, tetenele. Kisarannya di atas itu semua. Kalau yang tadi kan di bibir ya. Kalau ini di sekitaran gigi atas. Ini huruf T, ini huruf TH, ini huruf N sama L. Tetenele. Antara gigi sama gusi sekitar situ. Aku contohin aja langsung ya. Huruf D dibaca T. Jadi kalau misalnya ketemu huruf D dibacanya T ya. Selanjutnya kalau huruf T dibacanya teh gitu. Tergantung nanti di depannya kata apa. Misalnya kata I berarti ti gitu. Di depannya U tu gitu. Tergantung. Tapi kalau dia kosong nggak ada apa-apanya teh gitu. Teh ada anginnya. Selanjutnya huruf N biasa sama kayak Indonesia, nggak perlu terlalu diseriusin. L sama juga sama kayak bahasa Indonesia. Lanjut, dibalik ya. Tiara Tongxue,然后 Agung Tongxue. Aku dulu ya. Huruf D dibaca T. Contohnya ta. Wait. Maaf, sorry. Ada yang masuk. Oke. Lanjut. Yang ini Tao. Ya, Fei Chang Hao. Lanjut. Huruf T dibaca te. Contohnya ta. Bagus. Ting. Ya, Fei Chang Hao. Lanjut ke Agung Tongxue. Huruf N dibaca N. Contohnya ni. Wait, aku mau ini dulu. Raka Tongxue nanti ya. Kita tunggu dulu, kita baca selesaiin yang halaman ini dulu. Mimpai lah. Lanjut yang ini. Ini ni. Ya, gitu. Fei Chang Hao. Lanjut. Nan hai. Ya. Nan hai. Oke. Lanjut. Huruf L ini L. Huruf L huruf L dibaca L. Contohnya lause. Lao. Huruf SH. Kalau ketemu I, SH, terus apa ya? Yang HH, SH, terus SH, ZH, CH, CCS yang susah-susah disebut itu
Kalau ketemu I dibacanya E. Lause. Panjang ini. Iya. Lause. Iya, kayak gitu. Lause. Betul. Lanjut. Lei. Nada Lei. banting. Lei. Lei. Ya, betul. Lei. Oke, Yawan Tima ada pertanyaan? Yang baru datang ada pertanyaan nggak? Raka Tongshue. Untuk panggilan sekarang kita nggak ada kakaan lagi ya. Kakaan, bang-bangan udah nggak ada. Pakainya Tongshue. Tongshue itu artinya teman kelas gitu. Kayak panggilan untuk sesama teman gitu loh. Jadi kayak untuk gantiin posisi kak atau bang gitu. Jadi nanti mulai sekarang aku manggilnya nama kalian bla 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 baru Tongshue. Artinya teman-teman gitu ya. Artinya kayak panggilan hormat untuk teman gitu. Raka ni mingpai ma? Mingpai le. Oke, di sini ada Yowen Tima, ada pertanyaan nggak? Meyo. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Yang ini huruf G, ke itu dia dari tenggorokan gitu ya suaranya. Huruf G ada dua pengucapan ya, bukan pengucapan, ada dua pendapat. Ada yang bilang G, ada yang bilang K. Kalau huruf K dibacanya KH, ke gitu. Kalau H biasa aja. Nah, umumnya orang baca G itu K. Jadi kita ngikut yang umum aja. Oke, ini satu-satu ya, boleh. Yang pertama, yang baru datang deh. Raka Tongxue, habis itu Agung Tongxue, atau Tiara Tongxue. Kaishi ba. Kaishi. Huruf G dibaca K. Contohnya ke. Kexing. Kexing. Kaoxing. Ya. Kalau G yang kayak gini jelas ya, nggak dibacanya K. Maksudnya kayak lihat situasi, karena ini huruf vokal. Ing, emang udah ing gitu. Lanjut. Agung Tongxue. Huruf K dibaca ke. Ke. Contohnya kan. Ya, Feiqiang hao. Udah bagus. Dan kai. Panjangin dikit Kai. nadanya. Kai. Berubah nada. Panjangin tapi nggak berubah nada. Kai. Lanjut. Tiara Tongxue. Huruf H dibaca H. Contohnya hao dan hen. Oke. Hen. Oke, hen. Pendekin lagi. Maksudnya nggak hen, nggak banget. Maksudnya untuk pembiasaan aja. Hen. Feiqiang hao. Lanjut, 3 juga ini kebetulan banget. Lanjut, huruf ini susah ya. Huruf ini J-nya pakainya J cicak. Ini kalau mau ditulis tulis aja ya. Maksudnya aku nggak bikin tulisan di sini. J-nya J cicak. Kalau yang ini J nih ya, J. Cicak. Ci-nya itu yang antara C sama Z gitu. Ci. Dia huruf C tapi ada desisan. Atau kalian kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, sangat, maksudnya bisa pakai jeans. Tahu jeans bahasa Inggris, jeans bisa pakai itu. Tapi agak susah nggak sih jeans, G-nya itu jeans. Ci. Enakan cicak udah. Indonesia enakan cicak. Bedanya, oke, aman. Cicak aman, huruf J. J dibaca C, tapi C-nya yang C cicak. Bukan C yang medo atau C yang lain gitu. C-nya tipis desisan gimana gitu. Oke. Sampai sini paham dulu, J. Mingpai le. Oke, kalau Q itu dia C juga, tapi lebih ada angin yang keluar, ada kayak aspirasi juga desisan. Jadi kayak ci, tadi kan cicak, dia nggak ada angin ya, kayak bukan nggak ada angin, kayak cicak gitu, ci biasa ya. Kalau ini ci lebih ada keluar gitu loh, desisan sama anginnya, aspirasinya, ci. Oke.
Ini nggak ada contohnya ya. Nggak ini ya. Misalnya aku bikinin contohnya di luar ini deh. Apa ya? Ini nih contohnya. Huruf J. Buat nanti yang baca biar nggak terlalu kagok. Nih. Cian, itu bertemu ya, tergantung nada 4 cian. Cian. Jadi dia tuh antara huruf bisa juga kayak mirip J. Soalnya Laosha aku bilang kalau J itu ya tetap J gitu. Cuman ada juga yang bilang J itu C gitu. Pernah dengar kata jiayo nggak? Jiayo, semangat. Jiayo. Pernah dengar nggak? Jiayo. Ya, pernah. Iya. Ya, dia kan pernah Laosha. Nggak dibacanya jiayo, nggak ji gitu kan. Nggak yang jiayo, nggak ji banget kan. Dia antara jiayo, antara huruf C sama kayak J juga. Tipis-tipis gimana gitu. Jiayo, cicak. Coba diganti cicak. Nih, ganti jiayo aja ya. Jiayo. Iya. Nih. C-nya cicak ya. Gimana coba bacanya? Ciao. Lanjut. Semua baca. Ciao. Bagus. Ciao. Jadi bukan C yang medok gitu. C-nya agak tipis. Ci gitu. I, c gitu. Ini nggak bisa dipelajari 1 hari ya menurut aku, apalagi cuma 1 jam. Jadi harus nanti lama-lama terbiasa. Oke, karena udah aku contohin yang huruf J, maka insya Allah yang C nggak ada masalah karena dia lebih gampang sih, kayak tinggal ditambahin anginnya aja. Misalnya cuang, ci cuang, ci, kata ci bukan ci, tapi bukan ci cicak, tapi ci dia biar ada angin. Ci, misalnya ci cuang. Oke, huruf X. X untuk latihan dibaca S, udah simple. X dibaca S. Dan untuk huruf X dia cuma bisa ketemu sama huruf I sama huruf U di depannya ya. Jadi nggak ada tuh sa. XA itu nggak ada. Dia cuma bisa ketemu sama I atau enggak U. Dan dia kalau ketemu huruf I itu dibacanya emang si gitu. Kalau kan nanti kita belajar huruf S ya. Kalau misalnya huruf S ketemu sama huruf I, dia nggak dibaca si. Jadi si ini cuma punya si X. Dia dibacanya se, agak ada nya gitu. Paham? Mingpai mah? Mingpai. Oke. Oke, latihan baca lagi sekarang. Tiara Tongxue, Agung Tongxue, terus Raka Tongxue. Langsung aja ya, Los. Huruf J dibaca C. Contohnya Cinian. Ian dibaca Ian ya. Remember Ian. Kalian ada nggak teman namanya Pian? Ada nggak teman namanya Pian? Kalau ada, ubah aja namanya jadi Pian gitu untuk nginget-ngingetnya. Pian gitu. Jahat banget. Ian, khusus Ian ini dia dibacanya Y-E-N. Jadi kayak Jin Nien, tapi nggak Yen banget gitu loh. Kayak samar-samar gitu. Jadi dia dibacanya bukan Jinyan gitu. Jinyan, nggak gitu. Jinyan. Iya. Udah aku tulis sih di tabel itu tadi. Tadi aku Yen. Masa sih? Yen. Oh, Yen. Salah E-nya. Dia pakai yang Jinyan. Yen. Jinyan. Lanjut. Xiao Shu. Shu-nya tolong jangan dipanjangin, banting langsung. Xiao Shu. Xiao Shu. Ya. Oke, jangan salah ya. Bisa orang latihan itu. Oke, kali ini benar, nanti besoknya salah lagi.
Lanjut. Iya. Huruf Ki dibaca. Huruf Ki dibaca Shi. Cicak ingat aja, cicak, cinya cicak, cici gitu, ci. Dia nggak yang ci banget, nggak ci tebel banget. Shi. Huruf Ki dibaca Shi. Contohnya Xing, ya. dan Shu. Ini dibacanya huruf JQX sama Y. Kalau ketemu U dibaca U-nya monyong. Shu. Oke. Enggak. Wait. Sekali lagi. Ini untuk semuanya ya, karena banyak orang salah di huruf ini. Shu. Enggak cu. Cu ada kayak desisan sedikit. Cu. Chao shi. Cu. Sekali lagi. Oke, 可以. Enggak ciu banget ya, enggak ciu. Cu. Tadi yang pertama udah benar deh rasanya. Malah salah lagi. Cu. Tadi siapa yang bilang? Itu bagus yang pertama. Cu. Oke. Gitu. Lanjut. Raka ya namanya. Raka Tongxue. Oke. Siapa? Raka kan? Iya. Oh iya. Huruf X dibaca X, contohnya Xiao. Salah banget ini, harusnya S. Enggak. Ini malah si. Apa? Dibaca gimana tuh? Ini malah lebih parah, si. Tapi maksudnya si di sini biar kalian ngerti gitu lah, si gitu. Si. Ya, si gitu. Jadi kan X H I si gitu, si. Iya kan, kebayang nggak? Iya. Ya cuman aku di sini, padahal ini yang baru loh. Yang baru aku salah lagi, ya Allah, nggak apa-apa lah ya, salah dikit. Kalian kan yang penting udah tahu. Yang penting udah tahu ya. Xiao. Yao-nya ini huruf vokal ya. Ininya huruf ini konsonan. Xiao. Enggak xiao. Langsung nada tiganya jangan diputus. Xihuan gitu. Xihuan. Oke, lanjut ya. Ini aja udah nangis, apalagi ini. Belum ini. Apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, lanjut ya. Yang ini huruf ZH. Untuk huruf ZH, CH, SH, R sama ini. Wait, ini Zizhishe nih. Kalau ketemu huruf I dibaca apa? Zizhishe, kalau ketemu I dibaca E. I-nya jadi E. Misal doang ya. Ini aku suka ngambil contoh di mana-mana. Ini dibacanya bukan Ji, tapi Je gitu. Je. Lanjut aja ya langsung. Ini ada 4. Aku R ya, karena gampang. Ini Raka Tongxue, Tiara Tongxue, terus Agung Tongxue. Kaishi Pak. Mulai, kaishi. Tiara Tongxue 在吗? Halo? Nggak ada sinyal, Kak.喂，好，你好。Tiara 同学有吗？在吗？ Iya. Halo. Tadi siapa yang baca dulu? Tiara Tongxue kan? Apa Raka Tongxue ya? Tiara deh kayaknya. Tiara. Tiara Tongxue. Nilai 度这个句子。Baca dulu. Huruf
Maaf, aku Tidak hari ini gimana bacanya? iya, hari ini aku kacau banget, sorry. Aku nggak kasih contoh, suruh orang baca. Oke, huruf sorry ya. ZH bacanya. Huruf ZH. Oke, siapkan telinga masing-masing. Oke. ZH ada 2 nih. Mau bacanya yang gimana terserah. Pertama pakai aturan lidah. Aturan lidah itu lidah naik ke gigi ke langit atas. Oke. Gigi nempel ke langit atas, terus ngucapin ZH ini. Tapi nggak boleh ada angin yang keluar. Gimana tuh? Suaranya ketahan. Nggak ada Z-nya, ketahan. Nggak ada angin. Kayak gitu. Nggak ada Z, nggak ada Z. Dia ketahan. Dia ngucap huruf ZH, tapi ketahan, nggak boleh ada anginnya. Itu satu. Kedua, ini kalian ngucapin ini. Ini lebih gampang. Enakan yang lidah tadi apa yang ini? Sama aja. Enakan ini ya. Ya, Pas kalian ngucapin ini nempel nggak lidahnya ke atas? Ke langit mulut. Nempel. Sama aja kan sama aturan tadi sebenarnya. Iya kan? Oke. Iya. Udah? Paham? Paham. Oke. Kalau yang CH itu kayak si ZH tadi. Bedanya dia nggak nempel. Jadi ada ruangan. Jadi agak lidahnya tuh agak nempel, habis itu kayak dilepas gitu loh. Jadi kayak lebih lebih ada anginnya aja. Kalau tadi kan ketahan banget ketutup. Coba kalian bilang ini, sebutin ini. Wait. Wait. Kok nggak bisa ya dia? Ini. Tapi ini masih ketahan juga ya. Nggak ketahan. Ini aja deh ini. Intinya lidahnya kalian itu di tengah, bukan di tengah-tengah ya. Kayak ZH, cuman ada. Coba. Paham. Halo. Ya, halo. Halo. Tadi putus. Jaringan. Oh, really? Jaringan. Jaringanku kali. Wait, aku Hilang, pindah ini. ada itunya. Gambarnya. Sekarang nggak ada. Oh, udah. Wait, aku pindah. Aku pindah aja. Aku pakai 21, mau aku pindah ke Telkom aja. Yes. Tapi Telkom mahal. Bentar ya, bentar. Mana loading lagi? Apa? Aman ya? Lanjut. Yang SH sama R. SH sama R, 2 ini sama. Dia lidahnya nanggung. Huruf SH. SH itu lidahnya nggak di atas, nggak di bawah, nanggung. Iya, sama kayak R. Coba deh perhatiin kalau kalian ngucap R. Itu kan nanggung ya. Kecuali kayak emang Indonesia kadang R-nya R terlalu gitu ya. Kalau Cina dia nggak bisa ngomong R gitu. Dia R-nya nanggung, ngambang. R. Kayak huruf kayak misalnya mobil dalam bahasa Inggris itu kan car. R-nya kayak gitu, ngambang. Car. Mingpai mah. Sama juga kayak SH. Dia ngambang. Oke. Pilot. Kayak mingpai, nada 2 semua ya. Le-nya datar. Le-nya kosong.
le pendek. Ming pai le. Ming pai. Ming pai le. Ming pai le. Ming pai le. Oke. Dara Tongxue, can you see my page? Kalau dipanggil Lause nih, terus kan aku biasanya ngomong iya Lause. Jawabnya gimana? Kalau Dara Tongxue gitu. Apa ya? Nggak ada sih. Kayak nggak ada. Nggak tahu ya apa ya kayak hao gitu sih rata-rata hao. Dara Tongxue nilai itu hao. Huruf J. Wait. Kecuali kalau aku tanyanya kayak wait nih ya. Karena aku kadang sering juga nanya nih, zai ma. Ini artinya ada enggak gitu kan? Nih zai ma. Terus kayak misalnya mau dijawab ada gitu, buat zai. Gitu aja. Nada 4 nih. Buat zai-nya. Buat zai gitu. Oke. Nih untuk latihan ya, latihan dari sekarang. Nih nada 1. Nada 2, 3. Ni zai ma kosong. Aku tanya, ni zai ma? Wo zai, aku ada gitu. Maksudnya kayak aku ada di sini gitu. Ni zai ma? Wo zai. Jangan jai, huruf Z. Oh, kita belum Z ya, belum belajar Z ya. Oke. Oke, lanjut dulu baca. Huruf J. Huruf J dibaca J. Contohnya Zhongguo. Kita udah belajar kemarin ong dibacanya tapi tipis ya. Guo. Nah, di sini nih pakai ini mouse-nya. Ini dipakai K di sini nih. Buat latihan ya. Wo itu kita udah pelajarin di pinyin, dibuka lagi ya pinyinnya tadi yang bab 1. Wo dibacanya WO. Untuk latihan ya, untuk catatan, huruf U itu sama dengan W. Jadi kayak kalau misalnya huruf U diganti aja kayak W dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak Zhongguo, guo nih. Karena pengucapannya mirip sama bahasa Indonesia juga. Guo sama guo mirip nggak sih? Menurut kalian mirip nggak? Mirip kan? Untuk latihan lebih natural pakai W aja. Ini ya kemarin udah latihan kita. Jadi Zhongguo. Fei Changhao. Stop ya, jangan salah. Ini udah bagus. Oke, yang ini. Qi Tao. ZH, CH, SH, R dan teman-temannya ketemu I dibaca J, bukan J. Oke? J. J Tao. Ininya buat latihan ya. Ini buat latihan. Nih. Aku mau nih buat latihan nih. Gimana ya? J Tao. Iya, seperti itu. J Tao. Apa yang kemarin? Jadinya lupa sih. Sibuk kerja sih. Iya. Sebenarnya emang belum ada PR ya kita. Nanti sebenarnya ada PR, cuman masih awal, jangan dulu lah, takut tertekan. Iya, tapi tertekan juga kalau salah mulu bacanya. Iya, ada nanti. mulai inilah pertemuan 3 ini udah mulai ada PR. Selesai ini nih, habis ini mungkin ada PR. Lanjut yang ini. Siapa ini, aku lupa lagi. Raka Tongxue ya. Chu gitu ya. Chu Chu gitu ya. Oh,
CH dibaca E, CH, ZH, SH ketemu I. Dibaca I. Dibaca E. Ce. Nah, terus kalau misalnya dia giginya rapat. Ce. Kalau misalnya ini kan ce. Ini agak terbuka. Ce. Karena kita mau berusaha mengucapkan huruf E. Ce. Kalau ini ce. Ce itu lebih rapat giginya. Soalnya emang ini terlepas dari cara baca ya. Ada emang Hanze yang pinyin yang tulisannya ini. Dia artinya kendaraan. Dan kalau misalnya ketemu CHE gini, dia dibacanya kayak ada A-nya, ce, tapi bukan cea banget. Ce. Kalau ini ce, beda ya, ce. Ini lebih rapat giginya. Cefan misalnya, makan nasi. Cefan. Kalau ini ce, ini lebih kebuka mulutnya. Ce. 明白吗？ ce. Ini ce, ini cu. Ce, baca dulu. Ce. Raka, ni saya mah. Cu. Panjangin dikit. Cu. Cu. Oke, lanjut. Agung 同学你在吗？ Contohnya shu. Panjang dong. Shu. Panjangin iya. Untuk latihan nada satu dipanjangin aja sepanjang yang kalian mau ya. Untuk latihannya aja. Tapi pas baca itu cuman kayak 2 ketukan. Shu. Atau kalau dalam itu 3 harokat, 2 harokat gitu kayak 2 detik. Shu. Atau 2-3 detik gitu. Shu. Coba baca 2-3 detik sekitar segitu. Shu. Oke, udah bagus. Lanjut. Shenmei. Ini naik. Shenme. 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 Apa artinya? Shenme. Ini aku ya. Huruf R dibaca R. Contohnya re sama ren. R-nya nanggung. Re. Nggak ke atas, nggak ke bawah. Re. Dia lebih ketarik ke belakang sih sebenarnya. Re. Yang ini ren. Oke, betul. Fecang hao, ye. Lanjut yang ini. Yang ini huruf Z. Terus I sama U. Huruf Z itu dibacanya ujung lidah ditaruh ke gigi seri paling bawah. Oke, udah. Terus yang tengah lidahnya itu naik ke langit atas. Jadi posisi melengkung gitu. Nah, terus nggak ada angin yang keluar. Haizi misalnya. Haizi. Pernah dengar apa? Ada yang tahu sama tinggal bahasa Mandarinnya? Apa? Sama tinggal? Zaijian. Ya, betul. Tercatatan ini nadanya 4-4 ya. 4-4. Ini Z-nya nggak ada anginnya. Zai. Bukan zai, tapi zai. Zai jian, nggak ada angin. Zai jian. Iya. Benar. Zai jian. Kalau dibilang nggak ada angin sih kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak sih? Paling ada tapi dikit gitu. Zai jian. Zai jian. Gitu. Coba baca semuanya. 我不说我在公司
Oh, ha. Lanjut, Kak. Siapa yang lagi di kantor? Kak Agung ya? Agung tidak. Oh, Raka Tongshui mah. Ya, yang mana? Oh, enggak. Baca ini semua. Yang bisa. Zaijian. Bukan Zai. Apa? Tapi Zai lebih dikurangin lagi anginnya, lebih ditahan. Zaijian. Tiara Tongshui. 再见。再见。Pakai memo ping. 见 ya, 见 gitu. 再见. Bukan ciun. Huruf C itu susah ya. Maksudnya kalian itu enggak bacanya tuh sebenarnya mirip Z, tapi dia ada anginnya sama kayak tadi ZH. Kalau ZH itu kan C, kalau CH C gitu. Dia modelannya kayak gitu kurang lebih. Jadi kayak ada anginnya, perbedaannya mereka tipis gitu loh. Yang ini zai jian gitu misalnya. Kalau ini lebih banyak anginnya. Lebih leluasa. Cai misalnya di i Nah, ini artinya yang pertama, di itse yang pertama. Di fokusnya ke huruf ininya aja ya. Ce. Nah, untuk ti, huruf y sama i, aku bilang sebelumnya kalau y itu cuma nemenin sama kalau y itu tuh sebenarnya cuma temannya si i doang. Jadi dia nggak dibaca di y, tapi di i. Karena vokal nggak bisa sendirian, harus ditemenin sama konsonan. Jadi dia dibacanya bukan di i, tapi ti. Huruf D-nya berubah jadi T, Y-nya dibaca I, bukan Y. Ti kan ce, dia lebih ce. Dia sebenarnya ingat aja, dia sebenarnya Z. Cuman ada banyak angin. Ti ce. Ya ini ce lebih ketahan. Zai jian. Nggak ada angin. Zai jian. Oke, kalau S santai aja. S kayak bahasa Indonesia S. S itu ujung lidahnya ditaruh ke gigi seri paling bawah, tapi ke gusinya. S biasa aja. S cincau, S gitu. S lebih santai ya. S. Contohnya S dibaca se. Ini S ketemu I dibaca si apa se? Si apa se? Tuh, 非常好. Kalau udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya yang ke ini huruf Y dibaca I. Contohnya ini. I ini gampang ya. Huruf Y dibaca U. I, U. Huruf Y. No. Untuk penyebutan, maksudnya tuh penyebutan dia dibacanya, huruf ini dibaca Y. Ini Wu. Tapi pas ketemu sama huruf lain, itu dia tuh sebenarnya untuk gantiin gitu. Paham nggak? Bilang kalau nggak paham ya. Aku nanti overthinking. Sampai sini paham nggak? Limen mingpai mah. Mingpai. Nah, ada dua please. Mingpai. Ya, jangan mingpai. Jangan gitu ya. Kalau tengah-tengah, Lose, antara mengerti dan maksudnya Butai mingpai. ada yang Butai mingpai. Butai. Huruf T dibaca TH ya. Mingpai.
tai itu terlalu. 不太明白，明白啊，明白，明白，不太明白，不太明白。Oke, aku jelasin secara ringkas ya. Sorry. Tadi kebanyakan bercanda. Huruf Z dibaca sesuai aturan tadi, ujung lidah ditaruh ke gigi seri di gigi seri depan, ya, tapi yang bawah. Habis itu yang tengahnya lidahnya itu naik ke langitnya mulut. Dibaca nggak ada angin. Ketahan. Jadi kayak agak berat. Huruf C, dia pengucapannya sama kayak huruf Z. Dia bedanya dia nggak ketahan, jadi ada udara yang keluar. Lebih bebas. Aman? Tahu celi ya Wanti mah? Sampai sini ada pertanyaan? Huruf Z sama C. Lanjut huruf S. S itu dia beda sama SH. Kalau SH itu kan sama kayak R. Nanggung. Kalau dia di bawah, emang dia nempelnya di bawah, di gigi seri paling bawah, tapi gusinya bawah lagi. S. Kita kalau nyebut S, itu S tanpa sadar kita sesuai aturan gitu. Coba aja deh S. Kalau kita ngomong S, di ujung lidah tuh di gigi sering paling bawah di gusinya. Rasanya sih. Maksudnya nggak tahu ya, tiap orang sama apa enggak. Harusnya sama. S gitu kan. Ujung lidah tuh ketemu sama gusi gigi depan yang bawah. S. Ketemu nggak? Kalian nyampe nggak? S. Sama nggak sih lidah kita? Gitu kan? Rakato Shue. Nih, kalau kamu, Nina, ketemu nggak? Ini emang cuma berdua toh. Oh, mungkin dia nggak ada jaringan kali. Ya kayak gitu. S, biasa aja ya. S santai aja, nggak usah. Nah, huruf Y sama I. Nah, huruf Y sama ini nih jadi perselisihan. Dia tuh mau dibilang nggak dimasukin konsonan karena pengucapannya mirip sama vokal, tapi kalau dia nggak dimasukin dia nanti vokalnya berdiri sendirian kan nggak mungkin. Huruf vokal misalnya U. Kalau misalnya nggak ada huruf W misalnya, dia dibaca jadi UU. Jadi kayak U, jadi kayak nggak masuk gitu loh. Paham nggak? Intinya huruf Y sama W ini nggak dianggap. Sedih banget lagi jelasinnya. Dia cuma fungsinya cuma menemani. Oke. Sampai sini paham nggak? Ini berdua ada masalah nggak? Yang yuk gimana? Yo. Oh, ini gimana? nanti deh. Nanti itu aja. Ini yang bisa ngomong 2 orang ya cuma. Apa nih? Oh, yang rame berdua doang. Enggak, tadi Agung Tongshe katanya lagi di kantor. Sepan Kongshe. Jadi udah. Tidak. Apa? Bukan saya yang di kantor. Oh, maaf dari tadi nggak aku suruh baca. Sorry banget. Aku pikir ke kantor. Oke, berarti dibaca ya. Ini ada satu-satu ya. Yang pertama Kiara Tongshe, terus Agung Tongshe, Raka Tongshe, balik lagi. Kiara Tongshe sama Agung Tongshe. Raka udah habis. Raka balik ke atas lagi. Aduh, internet. Z ketemu I jadi Z apa? Wait. Haizi. Ini tetap E. Z. Haizi. Maaf. Hanzi. Hanzi. Tunggu sebentar, ini udah jam 9. Aku sih free. Kalian free nggak? Mau dilanjutin apa nggak? Aku free.
Yang lain? Tapi maunya ngulang yang sebelum-sebelumnya kali ya, Laus. Soalnya masih suka lupa. Lunjak. Bisa sampai subuh itu. Paling nanti review sedikit aja. Lanjut dulu makanya yang ini. Lanjutin Kak Tiara Tongxue. Huruf Z dibaca Z. Contohnya Hanzi Ya, 非常好. Lanjut. dan Zhao Shang. 非常好. Oke, 没毛病, nggak ada masalah. Lanjut. Agung Tongxue. Huruf C dibaca shi. Z. Se. Dia kayak Z, cuman dia ada anginnya. Z. Se. Z. Lanjut. Contohnya cai. Anggap aja dia huruf Z. Tapi ada anginnya. Cai. Jangan C, aku dengarnya C. Dia bukan huruf walaupun tulisannya huruf C, tapi sebenarnya dia pengucapannya huruf Z. Cai. Oke, yang ini Chanjia. Sekali lagi. Chanjia. Oke, Chanjia. Lanjut. Chanjia. Raka Tongxue. Huruf S dibaca se. Contohnya se dan Se. Ini angka 4. Se. Oh, se dan sui. Shui. Ya, sui. Enggak sui. UI itu dibaca wei. Shui. Sui. UI ya. Shui. Untuk make sure. UI mana UI? UI nih, UI dibaca wei. Jadi kayak shui, tapi nggak tebal ya. Shui. Oke. Mau ping lanjut. Tiara Tongxue. Huruf Y dibaca I. Contohnya I'm sorry. Huruf Y dibaca I kalau mereka berdua ketemu. Kalau ketemu doang. Dua huruf ini ketemu. Kalau yang ini dia kayak yo, tapi mirip sih. Yo sama yo. Oke. Enggak salah juga sih. Maksudnya kayak yo gitu. Yo. Yanjing. Dan bukan Yan, An dibaca Yanjing. Yanjing. Bentar. Huruf An itu tetap vokalnya ya, Yanjing. Tapi setahu aku dibaca Yanjing. Bentar ya, aku bukan guru yang benar-benar yang benar-benar translate Yanjing. Wait. Rada tiga. Yanjing. Ini dengerin. Ini dari Google. Yanjing bukan dong kamus aku. Yanjing. Oh, ada Jio. Kayak N ya, Yanjing. Ya, Yanjing. Iya, makanya aku nggak serak kalau ini dibaca A. Tapi lan, nggak semua an itu dibaca N juga. Tapi mungkin khusus untuk kata ini dia dibacanya N. Yanjing. Oke. Yanjing, cicak, yanjing. Lanjut Agung Tongxue. W dibaca wu. Oke. Wu. Kalau dia sebelahan dibaca U ya. Ini
Nggak juga gitu sih. Ini aslinya. Ini aslinya tuh kayak ini, uwo gitu. Oh. Enggak dong. Uwo. Cuman dia dibantu sama. Ya, kalau gini apa? Huruf vokal semua. A I U E A O I U Y. Itu kan vokal semua. Nggak bisa vokal semua, harus ada huruf konsonannya. Paham nggak? Jadi huruf Y itu tuh buat teman-temannya ini doang. Huruf Y sama W itu buat nemenin gimana? Gantiin huruf U sama I. Kalau misalnya ini kan mirip sama U ya, nih. Mungkin aku ngomongnya belepotan. Ini kan huruf apa? Konsonan bukan A, O, E, I, U. Mereka berdua itu konsonan. Paham nggak? Halo? Iya, halo. Halo. Iya, halo. Hilang nggak sinyalnya? Putus. Udah pakai telepon. Ya. Jadi mungkin tempatku kali. Telepon jelek, Kak. Ini ada putus-putus sama pakai telepon. Iya. Putus. Telepon lagi jelek, Kak. Putus-putus. Parah emang. Intinya Y itu mereka bersandingan gitu. Cuman Y sama W buat nemenin. Wenci. Tadi bagus banget. Wenci. Aku sering bilang, yo wenci ma. Nimen yo wenci ma. Nimen tuh apa? Kalian. Kalian. Nimen yo wenci ma. Kalian ada pertanyaan nggak? Nimen yo apa? Nimen yo. Wenci ini loh, ini. Wenci. Yo. Yo itu mempunyai. Niman, kalian, yo mempunyai. Wenci, pertanyaan, ma apakah? Apakah kalian mempunyai pertanyaan gitu? Paham nggak? Oke, betul. Lanjut. Wenci. Baca dulu. Wenci. Oke. Berarti tadi siapa yang baca? Tadi siapa yang baca ini? Yang mana? Jadi aku sih cuma tadi dibantu sama Raka. Oh, ini sekarang berarti Raka yang ini. Apa? Oh. Langsung ke sini aja. Hanzi. Oke. Hanzi, banting semua Hanzi. Lanjut yang ini. Zhao shang. Bukan zhao, nggak ada angin, nggak ada zaza. Oh, tipis zhao. Ya? Bukan tipis lagi kayak tipis nggak ada angin. Zhao shang. Jadi C ya? C tapi nggak juga C banget. Zhao shang. Mulai. Udah selesai ya, paham ya? Berarti Z itu apa tuh? C ya, berarti ya? C. Z ya. Apa tergantung kondisi? Z. Pakai aturan lidah aja. Lidah itu kan di naik ke atas. Terus nggak boleh dia. Bukan zao. Bukan zao. Kalau zao itu lidahnya flow. Maksudnya kayak lidahnya mengalir aja. Dia harusnya tertekan lidahnya. Zao. Nggak boleh ada angin yang keluar. Zao. Ingpai mah?
Untuk pertama jangan terlalu perfeksionis banget karena nanti kita sering ketemu lama-lama insya Allah bisa. Lanjut yang ini cara mengeja Hanze. Mengeja Hanze itu kan ada huruf Z, ada vokal sama huruf konsonan ya. Nah huruf vokalnya, konsonannya itu biasanya di depan. Habis itu dia dibaca duluan nih. Rata-rata huruf vokal konsonan di depan. Z, ao, zao, shi, ang, shang, zao, shang gitu. Sebutin dulu satu hurufnya apa. Habis itu sebutin dia per vokalnya dibaca apa. Misalnya Z, 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 ao, zao, z, ao, z, ao, z, ao, zao, shi, ini dibaca she ya. She, ang, shang, zao, shang. Oke, aku udah contohin yang ini. Z, ao, zao, she, ang, shang, zao, shang. Yang ini. Tiara Tongxue. Boleh coba nggak? Tiara Tongxue, Agung Tongxue, terus Rafa Tongxue. Jeung, ini ung ya. Jeung, Jung. Jeung, Jung. Enggak ung banget ya. Jung, ung samar. Jeung. Cung. Oke, lanjut. Dibaca kah? Ke, wo gitu. Ke, wo. Kayak gitu. Jungguo. 非常好，没毛病。lanjut. Agung Tongxue. Lanjut ke ao. Kau gitu. Ke ao kau. Si. Ini si. Ing. Si ing sing. Ini kan huruf S ya. Si ing sing. Si ing sing. Ya, sing. Terus dibaca semuanya. Kau sing. Kau. Si ing sing. Kau sing. Sing dong, kan ada ingnya. Ing, kau sing. Ing, jelas ing. Ya, 非常好. Lanjut, Raka Tongxue. Pe ini ya, peeng gitu. Peeng. Ya. Baca. Peeng. Peng. Hanya kurang ya. Io. Apanya kurang? Ha. Ya. Peng gitu. Bukan peng banget, peng naik, nada dua. Peng, ya. Peng. Iyo, ya, ntar Kak sinyal down lagi. Yo. Presentasinya hilang. Bentar. Iyo. Bentar Kak. Ini presentasinya hilang nih. Nggak kelihatan. Nah, udah. YOU doang. IOU. Maksud IO gitu. IO. Cepet disatuin, asalnya nggak sabar banget aku IO terus. Sabar Kak, sabar. Gitu. Sabar Kak, orang sabar pasti kesel Kak. Sabar. Yo gitu ya. Yo. Lanjut. Baca Peng semua. yo. Peng 2. Peng yo.
Oke, Fei Chang Hao. Oh, Waktunya udah habis. Paling aku mau bahas sedikit tadi requestan Kak Tiara ya, sedikit aja. Yang ini ya, ini tadi. Udah aku perbaiki, nanti tinggal dipelajarin aja. I dibaca I, A dibaca A, atau penggantinya juga boleh. A, au, tetap au, O tetap juga. Iya jadi ya, Y jadi Y gitu. Pokoknya kalau huruf U itu diganti W aja. Buat latihan. Iya, O. Paling ini yang agak beda. Nih, ini bacanya way. Kalau ini jadi yo, yo. Ini ye, u monyong ya. Ya paling cuman itu yang beda. Sama yang ini nih. Ini sama ya, an, in, un, ini sama. ang. Ya ini sama masih. Mingpai. Paling yang ini yang berubah Kak Tiara. Yan berubah jadi yen bacanya. Pian jadi pian. Terus wan jadi wan. Coba lebih ke pengucapan aja ya. Wan sama wan. Ya. Yang wang. Dia perubahannya di ini aja dua nih. Wang. Yong. Ong jadi ung. Yung. Ung tipis. Yung samar. Wang. Wong. Ya. Wang. Mingpai lemah. Mingpai le. OK， 谢谢。到这里我们下个星期六见。Kita berarti ketemu hari Kamis, Sabtu ya. Hari Sabtu. Waduh, ujian Sabtu. Jadi sama. Nggak bisa diganti lagi jamnya. Aku udah nggak bisa. Waktunya udah keatur gitu loh. Tapi aku nggak apa-apa. Lihat meetingnya aja ya, lihat rekaman. Nggak apa-apa. Siapa? Aku bisa kok Sabtu. Iya. Sabtu bisa sih sebenarnya.